Misalnya dia menyebut perempuan dengan candaan-candaan yang arahnya seksualitas. Dia bilangnya itu bercandaan gitu, tapi buat orang yang mengalami itu tuh menimbulkan ketidaknyamanan. Dia ngerasa menderita, dia ngerasa nggak nyaman gitu ya, maka itu udah masuk dalam kekerasan. Nama saya Norida Weningsari, saya saat ini bekerja sebagai tenaga ahli psikolog klinis di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta. Saya bergabung di Pusat PPA DKI Jakarta sejak Januari 2018 sampai saat ini. Utamanya pekerjaan saya adalah melakukan konseling pada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, terutama karena mereka mengalami dampak atas kekerasan yang terjadi. Saya juga memberikan edukasi kepada masyarakat, sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak. Itu semuanya bisa menjadi klien Pusat PPA DKI Jakarta. Termasuk di dalamnya adalah korban kekerasan pada perempuan, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual gitu ya, kemudian TPPO, juga kekerasan yang terjadi pada anak. Jadi mungkin kita harus berangkat dari definisi kekerasan dulu kali ya Mas ya. Jadi kalau kekerasan itu kan segala perbuatan atau tindakan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun tindakan-tindakan lainnya yang intinya membuat orang tuh menderita, Mas. Kan banyak kekerasan seksual yang dia tuh seringkali konteksnya adalah bercandaan gitu ya. Misalnya dia menyebut perempuan dengan candaan-candaan yang arahnya seksualitas. Dia bilangnya itu bercandaan gitu, tapi buat orang yang mengalami itu tuh menimbulkan ketidaknyamanan. Dia ngerasa menderita, dia ngerasa nggak nyaman gitu ya, maka itu udah masuk dalam kekerasan. Beberapa yang sudah dilakukan, ini kayak sekarang nih lagi MPLS Mas, jadi siswa-siswi baru ya, tahun ajaran baru masuk nih. Nah, petugas layanan kami ada mulai dari konselor, paralegal gitu ya, ini banyak memberikan edukasi di satuan pendidikan. Mulai dari jenjang yang SD, SMP, SMA itu kami edukasi mengenai apa itu kekerasan. Bahkan Mas PAUD dan TK juga kami memberikan edukasi itu gitu, karena pencegahan kekerasan itu bisa dimulai sejak dini. Nah, selain kesatuan pendidikan, ini DPP-APP gitu ya, melalui support juga dari UPT Pusat PPA DKI Jakarta juga pernah memberikan edukasi ke tempat kerja. Sebenarnya yang paling penting itu adalah memastikan keamanan dan keselamatan dulu. Gitu. Jadi kalau melihat atau mengalami kekerasan, pastikan korban ini bisa berada di tempat yang aman. Kalau kita yang ngalamin, yuk kita bawa diri kita ke tempat yang aman. Gitu. Nah, yang kedua yang juga penting adalah seringkali kalau kita mengalami kekerasan, kita kan terdampak ya Mas secara psikologis. Jadi kayak kita jadi takut, kita jadi cemas, kita jadi khawatir. Untuk meminta bantuan aja tuh kadang-kadang sulit banget. Gitu. Tapi itu adalah hal penting lain yang harus dilakukan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mengakses kami melalui berbagai kanal pengaduan. Itu ada macam-macam Mas. Bisa melalui Jakarta Siaga 112, kemudian bisa melalui hotline kami 0813 176 17622 dan itu 24 jam. Gitu. Bisa juga melalui pos pengaduan. Kami tuh punya 44 pos pengaduan. Jadi di setiap kecamatan itu ada pos pengaduan, Mas. Di setiap pos pengaduan itu ada paralegal dan konselor. Gitu, dan bisa juga datang ke kantor kami langsung di Jalan Raya Bekasi Timur, kilometer 18, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Semua layanan kekerasan pada perempuan dan anak di DKI Jakarta, terutama melalui UPT Pusat PPA DKI Jakarta, itu 24 jam dan gratis. Kami memastikan bahwa yang mengakses layanan di kami itu identitasnya dirahasiakan. Karena ada konstruksi sosial, Mas. Perempuan dan anak ini dianggap sebagai sosok yang lemah, sosok yang nggak berdaya,
sosok yang terserah deh bisa aku apa-apain gitu ya. Kemudian karena ada relasi kuasa tuh Mas, dan lagi ada faktor-faktor yang semakin menguatkan, misalnya penggunaan narkoba, penggunaan alkohol gitu ya, konsumsi alkohol, kemudian ekonomi yang menengah ke bawah, angka kriminalitas yang tinggi, kemudian upaya penegakan hukum yang belum optimal, pendidikan rendah gitu, itu tuh kayak faktor yang meningkatkan resikonya. Jadi memulihkan kondisi korban itu adalah proses yang panjang. Bisa jadi prosesnya nggak cuma 1-2 kali pertemuan tuh Mas. Proses yang biasanya kami lakukan itu kami menggunakan yang namanya mungkin udah familiar nih masyarakat, konseling. Gitu. Jadi di mana di situ akan dilakukan upaya-upaya untuk menstabilkan kondisi emosinya. Ada lagi memproses pengalaman traumatis yang dialami. Jadi kekerasan itu peristiwa yang tidak menyenangkan gitu, yang kemudian korban ini kita ajak untuk memproses pengalaman tersebut. Kemudian ada juga kita berusaha untuk mengembalikan keberfungsiannya. Artinya gimana? Kita mendorong agar korban bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk warga di DKI Jakarta, terutama yang mengalami atau melihat kekerasan, percayalah bahwa Pusat PPA DKI Jakarta itu berisi tenaga profesional yang siap membantu warga DKI Jakarta yang mengalami kekerasan untuk melewati masa-masa sulit dalam hidup mereka ini. Stop kekerasan pada perempuan dan anak.